Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih anget-angetnya berjudul Cash Out 2024. Film ini akan sangat seru dan menegangkan, apalagi pemeran utamanya adalah John Travolta yang sudah tidak diragukan lagi dalam memerankan film action. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Go to my head and you linger. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Mason yang saat itu sedang bersama pacarnya. Pacarnya ini bernama Amy dan mereka berdua sedang diundang ke sebuah acara lelang pesawat jet pribadi oleh orang paling kaya di kota tersebut. Setibanya di sana, Mason dan Amy dipersilahkan untuk minum dulu karena acara lelang akan diadakan beberapa jam lagi. Ketika sedang mengambil minuman, mereka disambut oleh dua orang bartender yang mengatakan kalau ia suka dengan orang-orang kaya. Tak lama dari itu, Mason dan Amy dihampiri oleh seorang kakek yang merupakan penyelenggara acara lelang dan kakek ini adalah orang terkaya di kota tersebut. Oh, well, the jets are very nice, but Lalu si kakek menjelaskan kalau acara lelang akan diadakan 2 jam lagi sehingga si kakek berharap Mason dan pacarnya mau bersabar. Mendengar hal itu, Mason menjawab kalau ia dan pacarnya pasti akan menunggu. Namun Mason juga mengatakan kalau dirinya pernah mendengar jika si kakek mengoleksi mobil-mobil mewah yang sangat langka. Si kakek yang kebetulan suka pamer, ia pun segera mengajak Mason dan Amy menuju garasi penyimpanan mobil mewahnya. Ketika mereka sudah berada di garasi, si kakek pun menjelaskan satu persatu mobil mewahnya yang sangat langka dan juga mahal. look, darling, Lamborghini. Hingga setelah itu, si kakek menunjukkan satu mobilnya yang paling mahal daripada yang lainnya. Diketahui mobil ini berharga 20 juta dolar dan semua orang kaya pasti menginginkan mobil tersebut, tapi sayangnya si kakek tidak akan menjualnya sekarang. Kemudian Mason bertanya apakah ia dan pacarnya boleh masuk ke dalam mobil tersebut untuk merasakan adrenalinnya. Si kakek yang lagi-lagi suka pamer dengan senang hati memperbolehkannya, bahkan si kakek juga menyuruh Mason untuk menyalakan mesin mobil tersebut. See you. Oh, Be careful. okay. Yes, thank you. Good, right? Namun saat Mason dan Amy berada di dalam, ia pun segera meminta seorang rekan hackernya untuk mematikan sistem yang ada di garasi itu. Tak lama berselang, rekan-rekan Mason yang lain juga langsung mengepung garasi karena ternyata Mason dan kelompoknya ini adalah kelompok perampok ulung yang sejak awal memang mengincar mobil tersebut. Setelah mereka kabur cukup jauh, Mason pun segera memasukkan mobil mewahnya ke dalam mobil pengangkut barang sehingga dipastikan ini sudah sesuai rencana. Singkatnya, di tengah perjalanan, Mason dan kelompoknya begitu senang sebab perampokan tersebut adalah perampokan terakhir mereka sebelum pensiun dan semuanya berjalan dengan baik. Namun beberapa saat setelah itu, mereka tiba-tiba dikejar oleh kelompok FBI. Di sini, Mason sangat bingung kenapa FBI bisa mengetahui rencana mereka. Lalu bersamaan dengan itu, Amy pacarnya tiba-tiba menodongkan senjata kepada Mason. Ternyata Amy yang sudah Mason pacari selama 2 tahun merupakan anggota FBI yang memang sengaja dikirim untuk menjebak kelompok Mason. Mason yang baru mengetahui hal tersebut tentu ia sangat sakit hati, apalagi Mason telah benar-benar mencintai Amy. Hingga akhirnya Mason meminta kelompoknya untuk melakukan rencana B, yaitu terjun ke dalam air dan berusaha melarikan diri dengan berenang. Singkatnya, Mason dan semua rekannya berhasil kabur dengan berpura-pura tenggelam di dalam danau. Sementara untuk Amy, ia telah kembali ke kelompok FBI. 3 bulan kemudian memperlihatkan Mason yang masih menggalau setelah dihianati oleh Amy. Tak lama datanglah satu rekan Mason bernama Swan menghampirinya. Hey, what is it? Diketahui Swan ini adalah adik kandung Mason yang juga tergabung dalam kelompok perampoknya. Lalu Swan mengatakan kalau ia mempunyai rencana untuk kembali beraksi dan targetnya tersebut merupakan sebuah bank.
Mendengar hal itu, Mason menolak karena ia tidak mau lagi berurusan dengan polisi atau FBI. Beberapa kali Swan adiknya mencoba meyakinkan Mason sebab Mason adalah ketua mereka, namun Mason tetap menolak. Swan lalu menjelaskan kalau ia tidak mau Mason menjadi terpuruk seperti sekarang setelah dikhianati Amy. Oleh karena itulah Swan yakin Mason akan kembali bergairah jika mereka melakukan pekerjaannya dulu, yaitu merampok. Namun karena Mason tetap teguh pada pendiriannya, akhirnya Swan hanya memberikan sebuah ponsel dengan harapan Mason akan segera berubah pikiran. Beberapa hari kemudian, Mason tiba-tiba dihubungi oleh rekan hackernya yang memberitahu kenapa Mason belum juga datang ke TKP. Ternyata Swan adik Mason mengaku kepada semua rekannya kalau Mason juga akan ikut dalam aksi perampokan kali ini. Mason yang tahu kalau adiknya adalah orang yang ceroboh, pada akhirnya Mason terpaksa ikut ke dalam perampokan tersebut. Adegan berpindah ke seorang manajer bank yang sedang ngopi di sela-sela waktu istirahat. Tapi bersamaan dengan itu, tiba-tiba ia dihampiri oleh Swan yang langsung meminta jari tangan si manajer. Si manajer tampak kebingungan dan ia menganggap Swan sedang bergurau. Namun saat Swan menunjukkan sebuah pistol, pada akhirnya si manajer sadar kalau Swan ingin merampok banknya yang berada tepat di depan mereka. I am serious. Ketika Swan akan menggiring si manajer masuk, di saat itulah Mason muncul dan mengingatkan Swan untuk menghentikan semua ini. Swan menjawab tidak bisa sebab semuanya sudah terlanjur. Pada akhirnya Mason mengalah dan ia pun masuk duluan ke dalam bank. Terlihat di dalam sana rekan-rekan Mason sudah berkumpul dan tengah bersiap menjalankan aksi. Setelah itu, saat si manajer bank tiba dan hendak membuka brankas, ternyata si manajer malah menekan tombol alarm yang membuat para satpam bereaksi. Beruntung pada akhirnya semua orang di sana dapat dikendalikan oleh kelompok Mason. Sementara itu, Swan yang tadi tertembak rupanya tembakannya hanya menyerempet tangannya saja. Kemudian Mason menyuruh si hacker agar segera mengendalikan sistem di dalam bank, lalu ia dan Swan masuk ke dalam. 2, 1. Within no time. Hell, you might even have a good story to tell. Setibanya di tempat yang dimaksud, Mason bertanya kepada Swan tentang apa sebenarnya yang akan mereka rampok. Swan menjawab kalau sebuah dompet kripto seperti flash disk yang berharga jutaan dolar lah yang akan mereka rampok. I'm 40. Okay. Dengan bantuan dari si hacker, mereka pun berhasil membuka satu buah loker milik targetnya. Namun saat diperiksa, ternyata flash disk yang mereka inginkan tidak ada di situ, sementara untuk loker-loker lain, Swan tidak memiliki kata sandinya. Mengetahui hal tersebut, Mason sedikit kesal kepada Swan adiknya karena dari dulu Swan memang selalu ceroboh dan tidak memperhitungkan segala sesuatunya. Password and a wallet in there worth $6. Come here. Lalu Mason bertanya milik siapakah flash disk yang akan mereka ambil dan Swan menjawab milik seorang sosialita bernama Isabel Paro. Mason sempat bertanya kepada si manajer bank tentang di mana brankas milik Isabel Paro, namun si manajer bersumpah kalau ia tidak mengetahuinya. Sebab ada ribuan brankas di dalam bank ini sehingga yang tahu kemungkinan Isabel Paro itu sendiri. Di waktu yang sama, para polisi mulai berdatangan untuk mengepung bank tersebut. Lalu disusul oleh kelompok FBI yang mana pemimpin dari kelompok FBI adalah Amy. Setelah itu, Amy masuk ke dalam mobil kontainer karena di sanalah ia akan melakukan negosiasi dengan para perampok. Terlihat juga tim FBI telah menyiapkan seorang sniper yang siap menembak sesuai arahan dari Amy. Adegan berpindah ke si hacker yang meminta Mason agar menemuinya sebab ada seseorang yang menelepon untuk melakukan negosiasi. Dengan segera Mason beranjak ke sana, namun ia tidak lupa menyuruh Swan untuk tetap mengawasi si manajer bank. If he moves, you shoot him. Setibanya di ruangan si hacker, ternyata yang menghubunginya adalah Amy. Di sini mereka berdua sempat canggung, namun Mason sadar Amy datang hanya untuk menangkap ia dan kelompoknya. Kemudian Mason meminta agar pasukan Amy mundur sejarak 50 kaki dan apabila hal itu tidak dilakukan, maka Mason pasti akan menghabisi para sandera. Dengan segera Amy pun keluar untuk melihat sekeliling sambil bertanya-tanya kenapa Mason menginginkan pasukannya mundur 50 kaki.
Alright, where we at, team? Merasa hal itu bukan permintaan yang mencurigakan, pasukan Amy pun akhirnya menuruti permintaan Mason. Kemudian Mason kembali meminta permintaan kedua kepada Amy, yaitu mengirim puluhan kotak pizza dan minuman sebab kelompoknya dan juga para sandera sudah sangat lapar karena belum sempat makan siang. Amy setuju dengan permintaan tersebut, namun dengan syarat Mason harus melepaskan 2 sandera apabila permintaannya sudah dikabulkan. Mason mengiyakannya, tapi Mason ingin Amy yang mengantar langsung pizza tersebut. So this is the part where you... Sambil menunggu pizzanya datang, Mason pun menyuruh rekannya agar membawa para sandera menuju suatu ruangan karena makanan akan segera tiba. Food and drinks in a minute. Tak lama setelah itu, Amy pun datang dengan membawa pizza sesuai dengan permintaan Mason. Disinilah mereka berdua baru bertemu lagi sejak kejadian 3 bulan yang lalu. Amy sempat meminta Mason supaya menyerah saja dan melepaskan para sandera. Namun Mason menolak karena kelompoknya datang ke sini bukan untuk menyerahkan diri. If, after all this is over. I need my 2 hostages. All right, fine. Kemudian Mason segera masuk ke ruangan sandera dan rekannya langsung membagikan makanan tersebut. Tak lupa Mason juga menepati janjinya, yaitu melepaskan 2 sandera sesuai kesepakatannya dengan Amy. Singkatnya, si hacker dan Mason telah menemukan nomor brankas milik Isabel Parrow dan mereka segera menyuruh Swan untuk memeriksanya. Tapi sayangnya Swan malah lengah hingga manajer bank menyerang Swan mengambil senjatanya lalu berusaha kabur ke suatu tempat. Menyadari akan hal itu, Mason pun masuk ke ruangan Swan dan mengajak Swan agar cepat mengejar si manajer bank tersebut. Elevator, he's getting to the roof and he's armed. Proceed with caution. John! Sampai pada akhirnya Mason pun berhasil memojokkan manajer bank lalu dibawa ke ruangan si hacker. Alright. Di sini si manajer bank akhirnya menceritakan semuanya kalau brankas milik Isabel Parrow ada di suatu ruangan rahasia. Namun Mason dan yang lain harus tahu kalau Isabel Parrow adalah wanita simpanan dari seorang konglomerat bernama Abel Salazar dan brankas tersebut sebenarnya milik Salazar. Lalu si manajer bank mengatakan kalau Mason juga pasti tahu siapa Abel Salazar. Ternyata Abel Salazar adalah orang paling berpengaruh di dunia dan juga salah satu orang paling kaya, bahkan saking kayanya pemerintah juga segan kepada dia. Sementara di dalam brankas yang Mason cari terdapat semua bukti dari kejahatan para pejabat korup yang dipercayakan kepada Salazar. Sehingga cepat atau lambat Salazar pasti akan mengirim pasukan untuk menghentikan mereka tanpa peduli kepada para sandera. Mengetahui itu semua, Mason sempat panik mengingat mereka pasti akan sulit keluar dengan selamat. Namun Mason akhirnya memutuskan untuk tetap pada rencana mereka, yaitu mengambil brankas milik Salazar. Di waktu yang sama, datanglah seorang menteri dengan beberapa anak buahnya menghampiri Amy. Di sini, si menteri yang merupakan tangan kanan Abel Salazar bertanya kenapa pasukan Amy tidak langsung masuk ke dalam dan menghabisi para perampok tersebut. Amy menjawab kalau ia memikirkan nasib para sandera dan selama ini kelompok perampok itu masih mau diajak bernegosiasi. Lalu si menteri mengatakan kalau 1 jam lagi, tepat pada jam 6 malam, Amy belum juga melumpuhkan para perampok, maka pasukan taktis CIA akan ia turunkan. Don't take too long. Setelah itu, Amy yang merasa ada yang aneh, ia pun menghubungi atasannya untuk bertanya kenapa si menteri seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Apalagi si menteri juga akan menurunkan pasukan taktis CIA pada jam 6 malam. Atasan Amy akhirnya memberitahu jika si menteri adalah utusan dari Abel Salazar yang merupakan orang paling berpengaruh di Amerika. Abel Salazar dikabarkan mempunyai semua bukti kejahatan para pejabat korup atau kaum elit yang disimpan di dalam bank tersebut. Mendengar hal itu, Amy meminta atasannya agar kasus perampokan ini tetap FBI yang tangani sebab di dalam masih banyak para sandera. Namun atasan Amy menjawab kalau FBI tidak bisa berbuat apa-apa sebab ketua CIA yang nanti malam akan diturunkan adalah orang korup suruhan Abel Salazar.
Adegan berpindah ke Mason, Swan, dan si manajer bank yang sekarang menemukan sebuah dinding kering menuju brankas itu disimpan. Tanpa ragu, mereka pun segera menghancurkan dinding tersebut. Setelah itu, mereka masuk ke dalam dan menemukan sebuah dinding bata yang harus mereka hancurkan kembali. Sementara di sisi lain, para sandera masih tampak cemas dan berharap mereka bisa diselamatkan. Kemudian dengan dibantu oleh si hacker, Swan dan Mason diarahkan ke suatu tempat dan kali ini lagi-lagi mereka harus menghancurkan dinding yang ketiga. Tapi sayangnya di balik dinding yang ketiga ada sebuah plat baja sehingga akan membutuhkan waktu cukup lama untuk menjebolnya. Bersamaan dengan itu terlihat pasukan taktis CIA sedang menuju TKP. Tak lama kemudian, Amy menghubungi nomor pribadi Mason dan meminta Mason agar cepat melepaskan para sandera. Amy yang ternyata masih peduli kepada Mason, ia pun memohon supaya Mason dan kelompoknya menyerah saja sebab pasukan taktis CIA tidak akan segan menghabisi kelompok Mason. Amy juga menjelaskan tentang brankas milik Abel Salazar, tapi kita tahu Mason juga sudah mengetahuinya. Di akhir telepon, Mason meminta tolong agar Amy mengundang para wartawan media supaya CIA tidak berbuat semena-mena, apalagi di dalam bank ia masih memiliki banyak sandera. I believe in you. Singkatnya, ketua CIA korup dan 2 anak buahnya menemui Amy. Di sini, si ketua CIA meminta Amy agar mundur sebab detik ini juga semua operasi akan diambil alih oleh CIA. Sementara itu, pasukan taktis CIA terlihat mulai mendekat ke arah bank dan akan segera masuk bila mendapatkan instruksi. Kembali ke ketua CIA korup yang sekarang menghubungi Mason. Di sini, ketua CIA mengatakan kalau dalam 15 menit Mason tidak menyerah, maka pasukannya akan meledakkan seisi bank tersebut, apalagi ia tidak peduli kepada para sandera. Mendengar hal itu, Mason dengan santai menjelaskan kalau ketua CIA harus melihat berita yang ternyata para wartawan media sudah berkumpul di lokasi. Yang mana hal tersebut membuat ketua CIA tidak bisa berbuat semena-mena karena masih banyak sandera di dalam bank. Lalu dengan kesal, si ketua CIA meminta Mason menyerah dalam 15 menit karena kalau tidak, pasukannya akan merangsak masuk ke dalam bank dan menghabisi kelompok Mason. Negotiations are over. Am I making myself clear? Adegan berpindah kepada Swan yang sekarang telah berhasil membobol dinding yang ketiga. Lalu bersamaan dengan itu Mason datang sehingga mereka berhasil mendapatkan sebuah harddisk milik Abel Salazar. Namun untuk membuka akses dari harddisk tersebut, Mason pun meminta si hacker supaya bisa membobol sistemnya dengan sesingkat mungkin. Di sini si hacker mengatakan kalau ia membutuhkan waktu sekitar 10 menit, tapi sayangnya 8 menit lagi pasukan taktis CIA akan segera merangsak masuk ke dalam. Let's do it. I'm on it. Di sisi lain, para sandera satu persatu dibebaskan supaya CIA tidak masuk ke dalam. Two at a time! Clear it out! Move! Last two runner cops, last two runner cops. Sementara itu, si hacker terus berusaha untuk mengakses harddisk tersebut. Berpindah kepada Swan yang sekarang menggiring si manajer bank lalu menyuruhnya keluar sebagai sandera terakhir mereka. Setelah itu, barulah kelompok Mason saling bergantian keluar dan satu orang dari kelompoknya memilih duluan. Kemudian disusul oleh satu rekan Mason yang berambut gondrong. Setelah 2 orang rekannya menyerahkan diri, kini giliran Swan. Sebelum ia keluar, Swan meminta maaf kepada Mason kakaknya karena dirinya sering berbuat ceroboh. Coming out. You're right. Keep coming. Beberapa menit kemudian, Mason dan si hacker ternyata memilih untuk tetap di dalam yang membuat ketua CIA marah dan segera mengerahkan pasukannya masuk. Si ketua CIA curiga kalau Mason sedang merencanakan sesuatu yang ia belum ketahui. Setelah pasukan taktis merangsak masuk, pada akhirnya mereka mampu memojokkan Mason dan si hacker.
Namun di sini Mason terlihat sedang memegang sebuah pemicu bom sambil meminta agar si menteri yang menjadi tangan kanan Abel Salazar datang menemuinya. Apabila permintaannya ditolak, maka Mason siap meledakkan bomnya yang pasti membuat semua orang di dalam tewas termasuk Mason sendiri. Beberapa saat kemudian, ledakan pun terjadi yang artinya Mason dan si hacker memilih bundir bersama pasukan taktis CIA. 1 minggu setelah kejadian itu memperlihatkan Amy yang memilih pensiun dari FBI dengan alasan banyak sekali orang korup di pemerintahan. Di hari selanjutnya, Amy pergi ke villa mewah yang ada di pinggir pantai dan ternyata di sana sudah ada Mason yang sedang menunggu. Di sini kita akhirnya diberitahu kalau dari awal Mason, Amy, dan kelompoknya memang sudah merencanakan semua ini. Dari Amy dan Mason yang gagal merampok mobil mewah sampai Amy yang berpura-pura mengkhianati Mason. Lalu kita juga ditunjukkan kenapa Mason bisa selamat di kejadian malam itu. Ternyata di waktu kejadian Mason yang meminta si menteri datang, rupanya si menteri sudah ada di sana. Lalu Mason mengancam si menteri kalau ia dan si hacker sudah mengunggah semua kejahatan para pejabat korup termasuk kejahatan Abel Salazar. Apabila semua kejahatan korup itu tidak mau dipublikasikan, maka si menteri harus mengirim uang $10 juta ke masing-masing dari anggota kelompoknya. Lalu Mason juga tidak lupa meminta $1 juta dikirim ke setiap orang yang tadi ia sandra termasuk si manajer bank. Dan yang terakhir, Mason meminta si menteri untuk melepaskan semua anggotanya yang sudah ditangkap serta membuatkan identitas baru untuk ia dan kelompoknya. Si menteri atas perintah dari Abel Salazar langsung menyetujui permintaan Mason tersebut. Lalu Mason akan berpura-pura koit di kejadian ini dengan meledakkan bom yang telah ia pasang. Kembali ke sekarang yang mana Amy dan Mason tampak sedang mengobrol cinta. Namun bersamaan dengan itu muncul Swan yang dari tadi sedang berenang. Swan mengatakan kalau sekarang memang waktunya untuk mereka menikmati masa pensiun. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.